Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Seperti biasa kami tim bersama dengan Ahmad Subagio, Pak Alexander Irian Bukit, Pak Rusli Simanjuta mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, para pembelajar yang budiman. Kita kembali lanjut pada topik tentang metodologi manajemen risiko. Kita sudah tak terasa masuk ke pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 ini bicara tentang risk mitigation, tentang mitigasi risiko. Kalau kita urut, kita sudah ngelewatin 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita masuk ke-6. Baik. Saudara, para pembelajar yang budiman, senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Berharap mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kita akan langsung masuk ke penanganan risiko. Dan kebetulan kita punya 2 parts ya. The first part is real sector. Ya, kita akan masuk ke sektor real. Tapi sebelum itu kita ingin membahas terlebih dahulu mengenai bagaimana teknik penanganan atau perlakuan terhadap risiko. Ya, ada 4 pilihan, ada 4 option yang bisa dilakukan ketika kita sudah mengetahui ada suatu risiko yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Oke, yang pertama ini ya, menghindari risiko, risk of avoidance ya. Apa maksudnya? Berarti kita tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. Oke, sebagai contoh, misalnya di real sector ya, kita sudah kasih contoh apa yang terjadi di suatu perusahaan fertilizer, perusahaan pupuk, di mana ada kemungkinan terjadinya penurunan penjualan misalnya, dan akan menghadapi masalah cash flow, ya, akan ada masalah defisit cash flow. Ya, ketika penjualan tidak capai target dan kemudian ada beberapa beban atau cost atau expenses yang meningkat pada periode tahun ini, misalnya di 2020 contohnya. Apabila kita khawatir, maka kita bisa lakukan dengan cara menghindari risiko. Gimana caranya? Tekniknya adalah kita bisa lakukan misalnya menggunakan KSO ya, ada kerjasama operation. Kita kasih untuk pihak lain memproduksi itu dan kemudian kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita tidak harus membiayai seluruh ongkos untuk menghasilkan suatu produk tertentu, tapi dalam prediksi kita akan terjadi penurunan sehingga kita perlu untuk mengambil suatu porsi tertentu dari pihak lain. Kita membeli misalnya. Berarti di situ akan ada efisiensi biaya, itu suatu pilihan ya. Kemudian pilihan yang kedua, misalnya memindahkan berbagi risiko atau risk transfer atau risk sharing. Nah, bagaimana ini kita lakukan? Misalnya terkait dengan masih dalam kasus di real sector misalnya. Di situ kita ketahui bahwa akan terjadi defisit cash flow dan di antara salah satu penyebabnya adalah adanya kita punya kewajiban untuk membayar bahan baku berupa gas misalnya, di mana kita harus bayar dalam bentuk US dollar. Sementara US dollar mengalami fluktuasi harga dalam kondisi seperti krisis seperti saat ini, tentunya harga sulit untuk dilakukan prediksi. Nah, untuk menghindari itu, maka lakukan misalnya hedging ya. Kita bisa lakukan hedging terhadap nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar. Contoh misalnya dalam kontrak ditulis disepakati di angka 13.000 rupiah per US dollar. Nah, untuk bisa memastikan harga yang kita bayar itu adalah 13 US dollar, maka kita lakukan hedging. Berarti di situ ada cost. Makanya di dalam pengendalian risiko itu ada yang namanya biaya pengendalian risiko. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi mitigasi atau risk reduction. Nah, risk reduction ini bisa kita lakukan dengan melalui berbagai strategi. Nah, saudara sekalian,
kita dibutuhkan knowledge yang memadai untuk bicara di konteks yang ketiga ini. Dan ini merupakan tantangan. Kenapa? Karena yang pertama, kita sudah jelas, ini pasti kita akan alihkan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, kita lakukan dengan melakukan dengan berbiaya, ya berbiaya dan relatif akan tinggi biaya yang kita harus keluarkan. Kemudian yang ketiga ini, yang seringkali diambil option ini oleh beberapa corporate, baik di real sector maupun di financial sector, adalah melakukan mitigation. Kenapa? Karena kita existing dengan resources yang ada saat ini, tapi kita akan kendalikan bagaimana agar biaya kita bisa kurangi, dan sementara kita bisa memperluas variasi income kita. Nah, ini yang disebut dengan seni. Disinilah yang kemudian kenapa di tahap ke-6 ini disebut dengan mitigation. Karena kita akan lebih banyak kepada mengeksplorasi risiko dan kemudian kita ambil trade-off-nya. Nah, inilah seninya di sini dan pengetahuan sangat diperlukan. Makanya sebetulnya dalam pertemuan kita ini tidak akan cukup hanya sekedar 15 menit, 20 menit. Ini akan sangat panjang sekali untuk bisa mendapatkan berbagai teknik dan strategi dalam mitigation. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah sebagai sebuah pengantar, maka kita akan berikan beberapa contoh saja. Oke, nah kemudian yang keempat ini menerima atau menahan risiko, risk acceptance. Dan ini tentunya dalam kondisi yang sangat tidak berdaya, ya. Jadi kita pasrah saja tanpa melakukan suatu mitigation, tanpa kita outsource, tanpa kita hindari avoidance, ya. Tanpa kita sharing kepada pihak lain, tapi kita terima apa adanya. Oke, ini adalah suatu pilihan. Ya. Walaupun ini bukan pilihan yang sebetulnya kita harapkan, tapi inilah sebagai sebuah pengetahuan bahwa ada 4 option, yaitu menghindari risiko, memindahkan risiko, mengurangi risiko, dan kemudian menerima atau menahan risiko. Oke, next. Berikutnya, kita perlu pahami secara teoretik dulu bahwa tujuan pembuatan rencana penanganan pelakuan terhadap risiko adalah menyusun rencana yang terdokumentasi dengan baik, ya, agar penanganan yang dilakukan, yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif. Jadi seringkali kita membuat rencana tapi kemudian hanya berlaku di atas kertas saja sebagai sebuah dokumen dan penenang hati, tapi tidak mampu untuk kita aplikasikan. Ini yang sebetulnya menjadi momok sebagian korporasi. Panggil konsultan, bikin sebuah rencana yang bagus, tapi pelaksanaannya tidak bisa berfungsi efektif. Ini saya kira bukan hal yang baik. Tapi saya yakin dengan adanya pengetahuan awal ini, kita sudah memberikan sebuah gambaran bahwa salah satu upaya yang kita lakukan adalah membuat rencana. Namun yang lebih penting dan urgent lagi adalah bagaimana tahap kedua ini bisa dijalankan, yaitu kita tetap konsisten dengan komitmen. Di mana di dalam rencana itu, di dalam rencana kita harus tetap menyusun secara konsisten judul risikonya apa, sumbernya, penyebabnya, akibatnya, rencananya, rencana penanganannya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya siapa, biayanya berapa. Tingkat risikonya pada saat kita lakukan di tahapan sebelumnya, yaitu risk analysis, itu pada level berapa itu risiko, ya. Jadi kita selalu akan terkait antara 1, 2, 3, 4, dan yang 5 serta ke-6 ini, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, penyusunan rencana penanganan pelakuan. Risiko harus dapat diintegrasikan dan menyusun RKAP. Nah, ini. Ketika kita sudah bisa mampu menyusun, melakukan identifikasi risiko, kemudian melakukan analisa, kemudian kita bisa melakukan evaluasi, tapi ketika kita tidak masuk ke dalam proses RKAP, maka akan sangat sulit sekali risk owner untuk melakukan mitigation karena dia tidak ada anggaran untuk melakukan itu dan tidak menjadi salah satu bagian action plan yang masuk dalam rencana bisnis perusahaan. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, para pembelajar yang budiman, ini sangat terkait sekali dengan pengetahuan mengenai business plan, mengenai strategic plan. Karena dalam kondisi yang saat ini misalnya krisis, kita harus melakukan suatu upaya yang sangat cepat, ya, melakukan sebuah revolusi terkait dengan budgeting, terkait dengan bisnis plan kita yang harus kita lakukan revisi, dan kemudian mengambil sebuah tindakan cepat. Karena kalau tidak bisa terlambat loh, tiba-tiba kita krek gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisnis rugi, kemudian resources terbengkelai, ya tidak bisa
dimanfaatkan dan difungsikan, misalnya kemudian kita baru melakukan suatu tindakan, itu sudah terlambat. Oke, Bapak Ibu sekalian, para pembelajar yang budiman, kita lanjutkan dulu. Nah, kita terkait dengan melakukan risk mitigation adalah seperti dalam gambar grafik ini, ya. Kita lihat risiko awal kita ada di titik ini, ya. Ketika kita melakukan pencegahan, maka mestinya dia akan turun ke bawah, gitu ya. Nah, seberapa kuat ya enforcement kita, ya enforce kita untuk bisa melakukan gerakan agar yang namanya risiko itu residualnya harus berada pada titik yang terendah yang kita inginkan. Jadi ini sangat tergantung dan berhubungan linear. Seberapa besar kerja keras dan strategi serta upaya pencegahan yang kita lakukan itu untuk menekan ini biar turun ke bawah pojok sana, gitu ya. Jadi dari atas ini turun ke sana, begitu. Oke, saya kira Bapak Ibu sekalian, ini gambar sangat sederhana ya, tapi memberikan pengertian kepada kita bagaimana upaya yang kita lakukan agar dampaknya ini turun, ya probability-nya ini juga turun, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang contoh yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya ya di dalam risk identification, kemudian kita sudah mendapatkan informasi di risk evaluation ya, di risk analysis ya, di mana ada beberapa risk register yang sudah ditemukan ya, ada risk register nih, risk register kita ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita sudah tahu sasaran korporasinya dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan kemudian risk area yang ditemukan, ya risk area yang ditemukan adalah terkait dengan defisit cash flow contohnya. Oke, ini kategori apa? Kategori keuangan. Oke, ini kategori keuangan. Kita ambil salah satu contoh aja biar mudah dan konsisten ya. Walaupun mungkin ada kategori yang lain, misalnya kategori untuk operasional, kategori misalnya untuk produksi, kategori misalnya untuk legal, hukum dan seterusnya. Oke, saya kira sudah semakin paham kita. Dan di sini kita sudah tampak bahwa risiko yang akan muncul terkait dengan dampak sekitar angka ini, 60 miliar, oke? Nah, biaya pengendalian apabila kita melakukan, maka akan membutuhkan dana sekitar 1-2 miliar. Tapi akan mampu menurunkan risiko sampai 60 miliar, oke? Dan kemudian di sini L-nya, likelihood-nya, probability kemungkinan terjadinya akan di angka 5, oke? Angka 5 itu artinya angka tertinggi, bahwa kemungkinan sangat terjadi, gitu ya. Significant, very significant, ya, catastrophic. Nah, dampaknya adalah catastrophic. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, maka akan menimbulkan efek atau dampak terhadap kerugian finansial dan komersial. Maka di sini warnanya merah. Warnanya merah, kemudian skornya adalah very high, ya, sangat tinggi. Sangat tinggi, lihat, sangat tinggi. Oke, next. Nah, sekarang kita akan lihat dalam peta risiko kita, ya. Ini posisi yang saat ini ada, yang kita lihat tadi, berada di posisi seperti ini, ya. Jadi warna merah begini, kemudian ada 2 dan 3 ada di sini. Nah, sekarang kalau kita lakukan suatu mitigation, itu akan turun, ya, dari yang ini, ya, yang risiko, yang risk register, ya, di risk number atau risk rate, ya, atau risiko register kita di 1. Nomor identify risk-nya kita ada di 1. Kemudian ketika kita lakukan mitigasi, dia akan turun. Yang tadinya 5,5, oke. Yang tadinya 5,5 akan turun menjadi 4,3. Ya, kalau kita lihat warnanya berubah. Yang tadinya merah berubah menjadi warna orange, ya. Nah, di sini artinya mengindikasikan kalau kita melakukan upaya terhadap mitigasi, ya, lakukan mitigasi, maka akan turun baik terkait dengan probability-nya atau terkait dengan likelihood-nya maupun terkait dengan dampak atau impact-nya. Oke, konsekuensinya akan turun. Dampak kerugian material akan turun. Oke, saya kira ini gambaran yang sangat bisa kita pahami mudah-mudahan para pembelajar yang budiman. Kemudian kita coba lihat contohnya. Biasanya akan lebih mudah dengan contoh. Nah, di risk mitigation yang kita mau lakukan, kita ambil satu saja, ya, IR01. IR adalah identify risk atau terkait dengan risk register nomor 01. Ya, risk area-nya adalah defisit cash flow. Oke. Kita akan membuat sebuah action plan untuk
melakukan liquidity survival dalam kondisi dampak yang luar biasa saat ini. Misalnya kita ingin mencoba bertahan dengan mempertahankan likuiditas yang kita bisa lakukan secara internal dan under control dari korporasi kita. Oke, next kita lihat apa yang dilakukan. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, yang akan mengendalikan bagaimana agar defisit cash flow-nya bisa dihandle, ditangani dengan baik, ya. Dan kemudian tidak perlu harus mendapatkan bantuan dari pihak luar atau eksternal. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama, kita lihat di sini, mudah-mudahan bisa membaca Bapak Ibu sekalian, para pembelajar yang budiman. Di sini ada jenis biaya, Kemudian ini RKP 2020 yang saat ini realisasi pada tahun anggaran sebelumnya. Kemudian ini adalah nilai penurunan atau terjadi penurunan atau kenaikan. Kemudian di sini tindakan yang harus dilakukan, dan kemudian ini effective date, yaitu jangka waktu yang akan dilakukan tindakan itu kapan, gitu ya. Di sini akan kita lihat ada bahan baku. Misalnya contoh gas alam. Gas alam adalah bahan baku utama yang menghasilkan fertilizer. Di sini membutuhkan sekitar 182 miliar selama 1 tahun. Ini adalah dalam juta, Nah, ini diupayakan dengan apa? Melakukan transaksi gas, gitu ya. Dan di situ akan terjadi bulan April ya, bulan ini nih, dan sampai bulan Desember 2020 contohnya misalnya kita akan di dalam RKP di angka 14 US dollar dan akan kemudian di hedge pada angka 13.200. Tapi ini akan mengeluarkan biaya, tapi akan mengurangi sekitar 182 miliar. Ya, kemudian ini 1,1 miliar untuk terkait dengan dan seterusnya. Saya kira tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Ini sebagai sebuah contoh saja. Di sini bahan baku, kemudian juga ada bahan penolong. Semuanya kalau kita lihat di sini semuanya minus, ya. Minus artinya apa? Kita akan melakukan efisiensi yang luar biasa. Karena apa? Kita sudah bisa prediksikan bahwa akan terjadi penurunan penjualan. Dan kemudian jangan sampai kemudian produksi kita naikkan atau kita sesuaikan dengan standar awal. Karena kalau itu dilakukan, maka akan terjadi biaya yang membengkak dan kemudian penjualan belum bisa dipaksakan. Apalagi dengan kondisi yang saat ini, ya, bahwa pasar di fertilizer ini sudah terbuka, ya, jadi asing bisa masuk. Nah, sehingga yang perlu dikendalikan adalah di faktor produksinya. Lanjut, contoh yang lain adalah misalnya pengantongan, ya. Kemudian pegawai, misalnya tunjangan lembur, ini ada minus. Untuk apa? Mengurangi perintah untuk lembur. Ini action plan-nya, gitu ya. Tidak boleh lembur kecuali emergency. Penyesuaian perhitungan pesangon dan imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 2. Jadi ini semuanya harus evaluasi dan revaluasi kembali mengenai beberapa kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada karyawan dan pegawai. Karena adanya penurunan produksi, maka akan disesuaikan. Lembur tidak ada dan seterusnya. Maka di sini akan muncul minus. Minus. Pelatihan sementara ini di hedge dulu, ya. Dipospon dulu sementara, gitu ya. Ada beberapa yang penting kita tetap lakukan, tapi yang tidak terlalu urgent dan important kita pending dulu. Kita postpone dulu, Nah, di situ juga terkait dengan suku cadang, pemeliharaan. Kalau kita lihat semuanya, ya semuanya terkait dengan biaya ini semua turun semua, Kita lihat nih, turun lagi, ya. Asuransi kita turun, pajak turun, penyusunan turun, promosi turun, Nah, itu adalah gambaran secara singkat, saudara sekalian, mengenai beberapa tindakan atau action plan yang harus dan akan dilakukan oleh perusahaan untuk dan dalam rangka mencapai target mitigasi risiko, target penurunan risiko dari angka 5,5 menjadi 4,3, yang very high menjadi medium. Nah, di sini kemudian kita buat dalam sebuah schedule, ya, secara lebih clear, ya, lebih terjadwal, terukur, gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari mulai bulan April nih, bulan April, Mei, dan sampai bulan akhir itu apa saja yang mau dilakukan. Itu kelihatan, ya. Ini milestone di dalam program penghematan di bidang produksi. Kemudian komponen biaya, misalnya terkait dengan biaya tadi, bahan baku tadi, akan ada pengeluaran, ada cut cost, ya, ada cutting cost, ya, di mana ada full cost yang direncanakan dalam anggaran kita di 2020 3,7, tapi ketika ada cutting cost akan menjadi 2,9. Jadi akan ada penurunan sekitar 3,5 miliar.
Saya kira sudah cukup jelas. Apa yang mau dilakukan sangat terukur, terkendali dalam pengendalian perusahaan. Oke, dan kemudian kita lihat prognosanya 2020. Oke, yang awalnya adalah akan mengalami kerugian ya di akhir Desember, ya, tapi kemudian kita akan bisa kembalikan dan kita pertahankan sehingga di akhir tetap ada keuntungan sebesar 94 miliar. Ya, yang awalnya diprediksikan akan mendapatkan sekitar 200 miliar, tapi minimal kita jaga tidak sampai pada titik minus ya atau rugi, tapi tetap plus ya, tetap surplus gitu. Dengan adanya tadi, kita sudah tahu persis bahwa di aspek pasar kita sudah mengetahui ada captive market yang bisa kita pertahankan ya, karena ini terkait dengan pupuk, kebutuhannya sudah bisa kita perhitungkan. Tapi untuk yang di pasar bebas yang non subsidi kita sementara abaikan tadi sehingga ada penurunan produksi. Nah, dengan itu dilakukan maka tetap akan mendapatkan tingkat keuntungan, tapi tentunya keuntungannya tidak seperti yang direncanakan di awal tahun, yaitu sekitar 200 miliar. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian penjelasan kami tentang bagaimana melakukan risk mitigation untuk di sektor real. Nah, di sini ketika akhir di dalam risk evaluation kita, maka akan memunculkan adanya penurunan, ya, ada penurunan di mana warna merah berubah menjadi warna kuning. Yang tadinya merah very high menjadi high. Dan ada yang menjadi medium, ya, turun menjadi medium. Nah, ini nanti kita akan laporkan gitu ya di akhir tahun nanti apakah rencana ini sesuai dengan yang kita agendakan ataukah ada penyimpangan. Tapi minimal kita sudah memberikan sebuah argumentasi yang sangat rasional dan logik ya kepada pihak stakeholder, baik kepada pemerintah kalau memang terkait dengan pemerintah BUMN atau terkait dengan pemegang saham, kita bisa pertanggungjawabkan, dan apalagi kepada para pemegang saham yang lain ya atau komisaris misalnya dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kita melakukan sebuah treatment sesuatu yang sangat logis, realistik. Dan ini menjadi suatu upaya yang ikhtiar optimal yang bisa dilakukan sehingga di akhir tahun nanti segala sesuatunya itu terkendali, tidak diserahkan ke dalam common sense. Oke, saya kira Bapak Ibu sekalian sedikit pengantar dari kami dan nanti kita akan lanjutkan di part 2 ya terkait dengan financial sector. Ini karena contoh kita yang kita bahas saat ini adalah di real sector. Terima kasih, thank you very much atas atensi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa belajar bersama-sama dan saling sharing. Berharap ini bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan pengetahuan baru atau untuk memperkaya hal-hal dan wacana terkait dengan proses pengambilan keputusan yang nanti kita akan lakukan. Terima kasih. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.